Nah terus gimana tuh, banyak yang pada beli cirengnya gitu orang-orang kantor sana, bule-bule Prancis gitu? Nah, abis semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ aku mikir kalau misalnya kayak ginian aja mereka excited walaupun dengan segudang minyak ya. Iya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama seorang hijabers. She is young, very inspiring. Di usianya yang masih 20 tahunan, dia udah bangun bisnis di Paris, Prancis. Ulala. Langsung aja ya kita kenalan bareng sama Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Imelda. Waalaikumsalam. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Nama panjangnya tuh Imelda Indriani Kaunang ya? Iya. Kamu ada hubungan apa ya sama kakak seleb itu? Kak Tessa Kaunang, masih ada? Sebenarnya nggak ada sih. Imelda, ceritain dong gimana sih bisa akhirnya bangun bisnis di Paris, Prancis gitu. Boleh diceritain dari awalnya gimana? Kalau sampai bangun sih sebenarnya ceritanya panjang banget ya. Dari aku di sini tuh aku nggak ada niatan untuk buka warung juga, since aku nggak bisa masak sama sekali. Karena kan biasanya orang-orang yang mau kayak ada intensi untuk buka restoran, buka warung makan, lebih ke warung makan sih sebenarnya. Cuma karena di sini di Prancis tuh nggak ada yang namanya warung, jadi ya restoran gitu loh ya. Itu gimana tuh bisa survive di Prancis yang biaya sehari-harinya mahal banget? Boleh dikasih tahu nggak berapa? Pertama kali tinggal tuh sebenarnya bukan di Paris, aku tuh lebih di perbatasan Swiss, namanya Besançon. Itu agak murah, terhitung murah karena kota kecil ya. Kalau kota kecil tuh agak murah, itu pun murahnya kayak untuk apartemen tempat tinggal sendiri aja itu 400 euro. Mungkin sekitar 6 juta kalau kursnya 15.000. Wow. Terus kamu gimana tuh untuk bayar atau membiayai biaya sehari-hari tuh, kamu ngapain aja? Aku nyari kerjaan dong. Jadi tukang roti. Jadi tukang roti, jadi serius? Aku tuh karena aku kan pakai kerudung kan. Yeah. Jadi tuh susah. Di sini tuh punya peraturan kalau kita kerja di institusi itu nggak boleh memakai sesuatu yang bersimbol agama. I see. Sebenarnya bukan mereka kayak langsung nggak bilang kayak lo nggak boleh pakai kerudung nih gitu, enggak. Tapi kayak even kayak pakai kalung salib atau pokoknya sesuatu yang menyimbolkan agama jadi nggak boleh. Ya udah coba cari lagi deh yang lain-lain gitu kan. Akhirnya ya udah tuh di toko roti itu aku nyiapin roti subuh-subuh gitu. Jadi kalau subuh-subuh kan tetap pakai tutupan kepala gitu kan. Jam 4 subuh sampai jam 7. Jadi aku nggak berinteraksi dengan orang-orang setidaknya gitu. Jadi aku cuma di balik orang-orang, jadi kayak tinggal ngambil gitu terus langsung bayar gitu. Self service gitu. Aku mulai magang di tahun kedua, aku magang di UNESCO. Itu aku nggak bisa pakai kerudung karena institusi pemerintah ya. Aku magang di UNESCO sebagai administrasi di situ. Itu mulai ada event-event Kak, makanan, jualan gitu-gitu kan. Oh iya. Salah satu teman aku itu bisa masak. Jadi ada yang jago masak. Terus? Jago banget. Aku nyampe sini aku nggak kepikiran buat belajar masak ya kan. Sebenarnya itu yang paling penting gitu kan. Jadi kan lapar maksudnya mau makan tuh mikir juga gitu kalau nggak bisa masak. Syukur Indomie masuk ya di sini. Jadi alhamdulillah. Slow. Cuma memang kadar ininya aja, micinnya yang dikurangin ya. Oh iya. Kalau di kita full ya. Kalau di sana kan enak banget Indominya. Di sini nggak ada rasanya. Oh gitu. Diproduksinya di Afrika. Terus ada teman yang jago masak. Inilah aku bilang, mau nggak kamu masak, aku yang jualin gitu kan. Oh ya boleh deh kata dia gitu. Terus banyak yang nanyain di situlah kayak 1 euroan gitu kan. Ini apa? Ini risoles, makanan Indonesia loh gitu kan. Ini martabak telur loh. Ini dari mana? Dari Indonesia. Di mana bisa belinya? Aku nggak tahu dong, ya kan? Nggak bisa sih gitu kan, nggak ada di sini gitu. Terus aku cari tahu restoran Indonesia di sini cuma ada di saat itu ya. Yang aku tahu cuma 2. Terus aku coba untuk kesana dong, ya kan? Udah mulai punya duit nih lebih. Asik. Masuk bisa makan di restoran. Restoran ya. Aku kecewa sih. Kenapa? Jadi aku ngeluarin uang tuh agak banyak ya, kayak 30 euro, 40 euro. Tapi rasanya itu bukan rasa kita gitu loh. Nggak asli. Jadi benar-benar hilang. Jadi nggak ada rempah-rempah, nggak otentik, nggak even mendekati pun nggak menurut aku. Wow. Padahal
kalau waktu di event-event itu pada nerima kan. Iya, pada Terus seneng. aku kan suka ngumpul-ngumpul sama teman-teman kuliah aku kan. Kadang-kadang kayak kita coba masak-masak. Biasanya aku cuma masakin Indomie tok karena aku nggak bisa masak kan. Jadi Gampang tuh bikin aku bener Indomie cuma ya. bawa Indomie. Iya, enak kan, enak. cepet, murah lagi. Ember. Terus aku kayak cobain lah, aku coba suruh temen aku lagi, aku minta tolong dong buatin ini gitu kan, aku beli deh gitu, aku beli ke kamu gitu kan. Aku bawa tuh jadi biasanya kalau kita ngumpul tuh kayak teman aku yang dari Inggris ya udah kita kayak mereka punya asrama khusus untuk anak-anak Inggris gitu ya, aku ke sana. Terus ada yang dari Spanyol ya, aku ke sana juga gitu ngumpul gitu kan. Ngeriung. Akhirnya aku coba bawa kayak nasi goreng lah, bawa pokoknya makanan-makanan kita Indonesia deh, banget ya. semur lah, Semur. Indonesia banget. Iya. Aku bawa, Seru banget. aku bawa cuma memang bukan nggak bawa pakai nasi, bawa pakai roti baget kan. Oh iya, makanya tetap Gitu. pakai roti baget. Oke. Pakai baget kan. Aku bawa semur pakai baget. Yang diantara semua makanan yang dipresentasikan tuh teman aku ada dari Colorado, ada dari Argentina, ada dari mana-mana, itu semur aku habis duluan. Makanya aku mikir kan lagi, tapi ini kok dimakan gitu kan. Terus aku penasaran lagi dong. Akhirnya aku buka tuh kayak online gitu, kecil-kecilan buat orang-orang yang udah kerja di sini, tapi orang Indonesia yang udah kerja. Misalnya kayak mereka kerja di asuransi gitu kan. Aku suruh teman aku yang itu kan, kamu mau nggak gitu kan, untuk orang-orang kantor kamu cobain nih gitu. Aku bahkan jual itu cireng. Terus kan coba deh, suruh pada cobain gitu kan. Harganya €1 aja, aku bilang gitu. Nah terus gimana tuh, banyak yang pada beli cirengnya gitu orang-orang kantor sana, bule-bule Prancis gitu? Nah, banyak dong. Wih banyak, laris. Ini sebenarnya nggak diekspektasikan ya. Kayak cireng kan aku pribadi aja tuh B aja ya sama cireng. Maksudnya itu nggak ada rasanya dan kita kan sebenarnya kayak lagi makan tepung. Abis semuanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Di situ aku mikir kalau misalnya kayak ginian aja mereka excited walaupun dengan segudang minyak ya. Itu jadi banyak. Pokoknya intinya aku itu udah nyebarin itu makanan kemana-mana dan aku ngerasa ada feedback yang positif. Aku mikir lah, aku mau nyari lokal nih gitu. Nyari lokal tuh nyari tempat. Aku mau jualan aja lah kalau misalnya kayak gini gitu kan. Kan lumayan tuh kalau misalnya harga nasi goreng bisa sampai €15 gitu kan. Berapaan tuh kalau €15? €15.000. 250 ribu. Wow, nasi goreng 250 semahal ribuan. itu. Menang banyak Iya, sih. terus Terus aku akhirnya kayak, kamu kepikiran buka restoran. Kepikiran, aku nyari tahu. Orang-orang udah mulai nih, yang udah lama di sini, pada kayak nggak mungkin bisa, susah banget. Tapi aku orangnya nggak bisa digituin, makin penasaran. Wih. Ya kan. Aku nyari tahu sana sini. Aku ke bagian Chambre de Commerce, itu kayak Kadin lah kalau di Indonesia, Chamber of Commerce ya. Ke situ Kesana, nanya-nanya, riset, walaupun orang-orangnya songong gitu kan. Wow. Orang-orang songong banget. Emang lo udah punya tempat gitu? Emang lo udah ketemu tempat? Emang lo punya budget gitu? Emang lo tahu nggak sih orang-orang yang usaha kayak gitu tuh rata-rata orang-orang yang udah pensiun gitu. Emang lo bisa gitu-gitu orang-orang di situ? Oh my god. Cara ngomongnya bener-bener kasar yang nyelekit gitu ya. Akhirnya aku mikir kayak, ya udah deh aku ngambil bahasa yang khusus untuk profesional. Oke. Aku ngambil les bahasa sambil nyari juga, sambil kuliah juga. Mau nanya modalnya tuh bangun restoran di Paris ya. Kalau modal tuh sebenarnya gede nggak gede itu relatif ya. Karena aku di situ jatuhnya masih orang belajar tanpa experience, main hajar aja, ambisi sama hawa nafsu nggak bisa bedain yang mana ya. Jadi benar-benar nekat. Knowledge-nya masih kurang banget. Jadi benar-benar learn by doing. Itu aku 100.000 ke atas, which is 1M lebih. Di saat itu tempat aku gede banget dan benar-benar cost-nya jadi gede gitu. Jadi karena kegedean sebenarnya. Awalnya nyari yang kecil tapi disabet orang gitu. Jadi udah bayar. Tapi ternyata diselip sama orang Thailand di saat itu. Wow, Dapet orang lah yang Thailand gede. nyalip-nyalip kayak tuk-tuk ya. Nyalip dia. Oh my god, ya udah nggak apa-apa. Nyalip dong. Rezeki kamu di yang tempat Gak besar apa-apa itu lah ya. Rezekinya di situ, di tempat besar itu. Tempat besar itu dramanya nggak stop di situ. Aku cuma mau ngasih tahu, siapa tahu ada yang memang tertarik dari cerita ini nantinya ya. Aku lebih open untuk
Kalau misalnya ada, ya berarti kalau misalnya kayak gitu kesempatannya gede banget, opportunity-nya gede banget untuk di sini, dan bukan berarti harus kayak duit yang banyak banget. Aku kenapa banyak banget? Karena aku tuh di tengah-tengah, aku di daerah CBD, tempat lokasi aku tuh, lokasi bener-bener kantor semua, kayak di Sudirman kalau di Jakarta, bener, pasti dan di mehong. Paris, yang kedua di Paris, ya kan, mehong banget dong. Terus luasnya itu luas banget, 130 meter persegi, kapasitasnya bisa sampai 80 orang, makanya harganya jadi mahal di saat itu. Dan untuk pemula itu adalah kesalahan paling fatal. Wow, catat. Jadi catat ya. Jadi untuk semuanya yang mungkin nanti akan terinspirasi kalau mau buka usaha di luar, khususnya restoran, asik. Jadi ngiklan. Itu dicatat ya, jangan yang gede-gede, yang biasa-biasa aja dulu. Modalnya aku kasih kini. Nah, bisikin. 50.000 juga, sekitar 800 juta. Bisa loh 800 Finansialnya juta. bisa dimulai di sini, bisa lewat bank kalau misalnya kalian, ya mungkin dari Indonesia bank syariah kali ya. Sayangnya di Perancis nggak ada, tapi memang bunganya ketika di sini sangat-sangat murah dan bisa dinegosiasi. Yeay. Dibandingkan Indonesia. Dibandingin Bedanya bisa 50% loh. Ih, wow, lumayan banget tuh. Oke deh. Aku kayaknya mau buka angkringan nih dekat Menara Eiffel. Boleh banget nih, mumpung Nanti kita harganya join masih ya, kayak sis? gini sekarang. Iya boleh dong. Jual makanan halal. Iya, benar. Yang bikin makanannya tuh siapa, kan kamu masih belajar, selain jago bikin Indomie gitu kan? Mungkin chefnya dari mana gitu, karyawannya dari mana gitu. Orang Indonesia chefnya. Bukan yang chef-chef banget sih, yang penting bisa masak aja, karena kan aku jualannya juga cuma kayak nasi goreng. Awalnya nasi goreng. Yang standar aja sih, nasi goreng, mie goreng. Ya yang dia bisa aja, terus kayak soto, sate gitu kan. Aduh, coba kamu ketemu aku dari awal ya, aku bikinin tuh nasi goreng, mie goreng, Indomie goreng maksudnya. Tapi terus gimana, respon awal bule-bule Prancis itu gimana pas masuk ke restoran kamu, gimana? Rame banget, jangan sedih-sedih, rame banget. Rame. Kesalahan kedua, ada lagi, dicatat ya teman-teman yang mau buka. Di saat itu aku heboh banget sama partner aku, itu heboh banget, kita lebih ke marketing. Heboh banget ngebagiin flyer, terus kayak heboh di sosial media, Facebook, Instagram, heboh banget mulut ke mulut juga. Pas buka, kita nggak ada soft opening. Oh gitu. Balik lagi karena kita nggak ada yang punya experience. Langsung grand opening. Kaget dong. Iya. Mungkin yang datang nggak berhenti-berhenti. Kita buka tuh cuma dari jam 12 sampai jam 3, tutup. Jam 7 sampai jam 10 buka lagi. Gitu. Sistemnya di sini kayak gitu karena orang makannya tuh terjadwal kan. Pas lunch sama pas pulang kantor gitu ya. Pas dinner. Dinner sama lunch doang. Itu rame banget, Din. Rame. Bener-bener mungkin ada ya ratusan lah yang datang gak berhenti-berhenti. Dimana challenge-nya makanan kita gak maksimal, servis kita gak maksimal. Kita keteteran karena kita lupa. Kita sibuk dengan marketing, kita lupa dengan operasional. Nah, itu lagi dicatat ya teman-teman. Jadi semuanya harus balance gitu. Jadi kalau misalnya kita memang memanggil orang, mau supaya orang-orang pada datang heboh-heboh, ya kita juga di sininya harus siap dengan itu semua gitu. Udah siap banget. Itu lebih baik kita operasional udah siap banget tempur dibandingkan orang rame-rame kita belum siap gitu. Iya benar-benar. Karena dampaknya adalah orang-orang kabur di saat itu. Jadi first impression orang-orang, kita lama, makanan kita dingin gitu kan. Dapat lagi masalah kedua, aku rugi gede-gedean di tahun pertama 2017. Di tahun pertama rugi dulu. Rugi sampai berapa kalau boleh tahu? Rugi sekitar mungkin 60 ribuan, 1 miliar. Wow. Rugi 1 miliar. Bisa tidur nggak? Gimana tuh ya Allah, nangis Bombay atau ngapain gitu? Iya parah, bener-bener stres. Aku kan ngemail travel tuh, start dari Januari ternyata travel pada datangan. Itu turis membantu banget di aku. Membantu banget, since kita itu satu-satunya restoran Indonesia halal. Orang-orang pada datang, pada halal sertifikat ya. Nah itu aku ketutupan tuh pelan-pelan. Dari situ. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah. Dari turis-turis Indonesia yang datang, terus kita mulai open lagi juga ke orang-orang Cina, ke orang-orang
Singapura, Malaysia, karena namanya Borneo jadi orang-orang Malaysia ngiranya itu restoran Malaysia gitu. Jadi kita bahkan sama orang Malaysia sama orang Indo, kebanyakan orang Malaysia klien aku. Menu favorit di restoran kamu apa aja tuh? Yang paling favorit? Kalau sejauh 3 tahun terakhir itu rendang sama nasi goreng ya. Rendang dan nasi goreng. Mie goreng. Di menunya ada jengkol nggak sih, by the way? Nggak ada dong. Oh, nggak ada, kirain. Susah nyarinya juga. Terus kalau lagi di Perancis di rumah aja ngapain aja? Mungkin nonton drakor gitu atau ngapain? Nonton drakor ya. Jadi sebenarnya sempat agak stres juga ya. Cuma ternyata kalau dipikirin, ibarat kata aku bandingin sama di Indonesia ya. Pemerintah di sini agak membantu dengan banget-bangetan. Kenapa? Tadinya aku tuh agak berat memang ya, namanya bayar pajak. Pajak di sini kan gede banget ya. Aku baru ngerasain, aku bayar pajak nggak masalah. Karena dibantu, jadi karyawan aku yang udah yang di resto itu dibayarin sama pemerintah ya kan. Nice. Utang di bank itu di freeze, nggak bisa di nantiin gitu, di suspend. Yeah. Banyak sih bantuan, udah gitu ada bantuan di chip juga 1.500 per bulan dari pemerintah. Pokoknya banyak bantuan pemerintah sebenarnya. Makanya aku mikirinnya kalau misalnya aku nggak bersyukur, kayak aku harus liatin di Indonesia seperti apa ya. Betul. Dengar-dengar kayaknya dulu pernah nyantri ya, pernah sekolah di pesantren ya? Aku pengen banget nyantri itu dari kelas 4 SD, aku udah niat banget pengen masuk ke sana, pengen nyantri gitu. Oke, dari kecil pengen nyantri, terus? Masuk ke Al Zaitun gitu kan. Itu seru banget emang. Itu di mana ya? Di Jawa Barat ya? Indramayu. Oh ya. Jawa Barat. Indramayu. Kalau nggak salah tuh pernah ngelihat ada di media tuh kayak masjid terbesar se Asia Tenggara ya? Iya, rahmatan lil alamin. Oke. Terus kamu sekolah di Al Zaitun itu, terus dari situ dapat gemblengan gitu ya? Sebagai santri. Iya sih, sebenarnya di sana itu, jadi aku mikirnya di sana itu lebih ke pesantrennya agak modern ya. Jadi memang modern. Kenapa? Karena aku bertemu banyak orang yang kita nggak cuma Indonesia doang, di sana banyak orang Malaysia dan orang Afrika juga. Oh, jadi itu dari seluruh dunia sekolah di situ juga gitu ya, internasional gitu ya? Iya, itu internasional. Jadi aku tuh kan tinggal di Kalimantan, di daerah kecil banget ya, di desa bahkan. Kabupaten, maaf. Ya gimana sih anak SD ngelihat majalah, terus ada ngelihat masjid keren banget, terus kayak orang-orangnya ini, jadi kan excited ya, pengen juga mandiri gitu. Di saat itu ya gemblengannya itu, jadi lebih mandiri karena jauh dari orang tua. Waktu lagi SMP. Terus ya dari situ kali ya, jadi mulai berani. Aku juga since aku anak pertama, jadinya ya aku harus explore gitu, supaya maksudnya adik-adik aku nanti bisa setidaknya aku bimbing gitu. Gitu deh. Jadi kayak dari situ sih menurut aku, dari mungkin nyantri kan tahu ya kalau mondok gimana ya. Kayak jadi strong, kuat secara iman dan mental gitu ya. Ada fondasi lah gitu, ada fondasinya walaupun cuma 3 tahun. Adik-adikku pun sama pada digituin. Jadi semenjak SMP pada harus ke nyantri dulu gitu. Setidaknya boarding school lah. Oke. Last but not least gitu ya, apakah ada mungkin pesan-pesan dari Melda buat teman-teman semua yang nonton video podcast Silaturahim ini? Mungkin pesan aku, jangan mudah putus asa, yang pertama. Terus kayak nggak ada yang nggak mungkin. Terus banyak-banyak belajar. Kalau misalnya ada sesuatu, sekarang kita udah bukan zaman akademis tok gitu kan. Kita sekarang udah zamannya udah canggih, kita udah zaman digital, everything possible. Kita bisa menjadi apa aja, nggak bergantung dengan gelar, nggak bergantung dengan sekolah atau latar belakang siapapun, nggak bergantung kita asalnya dari mana, kita bisa kemana aja. Jadi jangan beranilah untuk bermimpi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Terus nggak ada tuh yang namanya jangan mimpi tinggi-tinggi nanti jatuh, enggak, nanti jatuhnya sakit, itu enggak menurut aku. Jadi jangan mimpi doang, kalau bisa ada execute-nya juga, jadi dieksekusikan. Jangan takut untuk mencoba, berani gagal sih. Sebenarnya berani gagal, karena kita belajar itu pasti dari kegagalan gitu loh. Dengan banyak ketemu orang, melihat dunia, itu pasti kita banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari situ gitu. Jadi kita harus berani bermimpi, berani meraihnya juga gitu. Jangan takut. Gitu. Si pemberani. Semuanya possible. Berani kan juga dulu enggak yang kayak, ya gue berani kok untuk kayak gini, enggak juga kan. Cuma karena rasa itu yang kita nggak tahu, makanya aku berani bilang kayak ya berani bermimpi aja, everything possible. Karena kita udah bukan di zaman akademis lagi yang bener-bener lo harus lulusan sana baru lo bisa buat ini, lo ini enggak.
kita udah nggak di situ lagi. Kreatif aja bisa membuat kita jadi orang kan. Alright. Gitu guys. Sip. Thank you Kak Dinda. Kece banget loh Melda. Udah banyak Thank you banget ya udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama Silaturahim Podcast. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi